Gugup itu wajar, tapi tidak gugup saat berpidato itu jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komariatul Husna dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Taskia. Orang yang gugup biasanya merasakan detak jantung yang lebih cepat daripada biasanya. Kemudian keringat dingin, terus gemeteran, nafasnya yang jadi pendek sehingga mempengaruhi pelafalan dan pengucapan pidato itu menjadi terbata-bata, tidak jelas, bahkan suaranya bisa hilang di tengah-tengah pidato. Orang yang gugup juga biasanya tiba-tiba merasakan mules, pusing, dan ingin ke kamar mandi untuk buang air secara terus-menerus gitu. Nah, di sini kita tahu kalau orang yang gugup itu memiliki banyak kayak kesulitan dan dampak negatif gitu. Oleh karena itu, kita harus tahu kalau rasa tenang dan tidak gugup saat berpidato itu sangat penting karena itu dapat mempengaruhi wibawa dari orang yang berpidato. Kalau orang yang berpidato itu gugup, maka audiens akan merasa jenuh gitu, bosan, sehingga dia bisa mencibir bahkan menertawakan orang yang sedang berpidato. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi atau mengurangi dari perasaan gugup dan atau grogi ini. Yang pertama, jauh sebelum saat kita berpidato, kita harus mempersiapkan materi selengkap mungkin, kemudian kita kuasai dengan cara terus berlatih. Setelah itu kita harus tahu tentang audiens kita itu seperti apa. Pada saat hari H, kita harus datang sebelum acara dimulai. Mungkin minimal 30 menit sebelum acara dimulai. Nah, kita harus berkoordinasi dengan panitia bahkan petugas IO yang ada di sana. Setelah itu kita harus mengenakan pakaian yang tepat dan kalau bisa satu tingkat lebih tinggi dibanding audiens. Dan pada saat kita berpidato, kita harus terus tersenyum dan kita harus berpikiran positif untuk menekan perasaan-perasaan kekhawatiran kita yang negatif itu. Dengan cara, contohnya kita memberikan afirmasi seperti aku bisa, insya Allah Allah bakal bantu gitu. Kayak semua orang pasti pernah gagal, tapi ini usaha terbaik aku gitu. Dan yang terakhir dan jangan pernah ditinggalkan adalah terus berdoa sebelum melakukan sesuatu, dari pada saat latihan atau pada saat